Anda tetap hitung. Saya tinggalkan sebagai latihan. Nah, untuk lebih mengemphasize meninggalkan kesan gitu ya terhadap teorema kesimetrian. Dan di sini juga kebetulan contohnya adalah fungsi x, sin x dan fungsi cos x yang merupakan fungsi yang kelihatan banget dia simetrinya, terus nanti juga kelihatan banget dia periodik. Saya akan lebih jelaskan teorema simetri ini dengan menggunakan gambar ya. Harap dimaklumi kalau gambarnya sangat baik sekali ya. Jadi yang pertama itu fungsi, itu fungsi, sebentar deh, saya kok nggak pede sama gambar saya. Bentar ya, saya akan stop share screen. Nah, ini ya, lekukan yang pertama ini. Jadi karena dia harus sama persis dari, misalkan ini dari min pi ya, di sini katakan dia min pi sampai pi. Berarti ini Anda lihat satu di bawah sumbu X, satunya di atas sumbu X ya. Nah, kalau integral itu kalau di bawah sumbu X dia bernilai negatif, karena luas daerah dia bernilai negatif, yang di atasnya bernilai positif. Jadi ini luas daerahnya sama persis kan ya, ini sama persis dengan yang di bawah. Jadi karena sama persis tinggal dijumlahin aja, yang satu positif, yang satu negatif, jadi hasilnya 0 ya. Itu kalau secara geometris. Kalau secara teoremanya bunyinya yang tadi ya. Ingat batasnya harus saling bercermin, min pi sampai pi gitu ya. Nah ini untuk yang sinus. Untuk yang cos, nah untuk yang cos ini merah gini ya, sama ini juga di sini adalah pi per 2 ya, pi per 2 di sini, pi-nya di sini. Jadi dia fungsi cos ini adalah simetri terhadap sumbu X yang ini. Jadi Anda ingat kembali kalau simetri terhadap sumbu X berarti dia adalah fungsi genap ya. Kalau batasnya harus sama tadi diingat, ini misalkan dari min pi per 2 sampai pi per 2 ya. Maka di sini ada 2/4 lingkaran lah Anda katakannya. Jadi ini sama dengan luas yang pertama ini ditambah luas yang kedua. Jadi 2 kali luasnya. Karena dia simetri terhadap sumbu X. Jadi seperti bercermin ya, luasnya 2 kalinya. Nah, itu adalah interpretasi geometris untuk kesimetrian. Teoremanya yang tadi, yang ini teoremanya. Ya, teoremanya yang ini. Tapi secara simetri direpresentasikan seperti ini. Oke ya, ini intermezzo aja supaya Anda lebih teremphasize makna dari kesimetrian. Silakan, ada yang ditanyakan? Kalau fungsinya bukan sin atau cos gimana Bu? Ya, Anda cek dulu dengan menggunakan definisi fungsi ganjil dan genap ini ya. Anda cek dulu. Kalau dia fungsi ganjil, ya Anda gunakan yang ini. Kalau dia fungsi genap, ya Anda gunakan yang ini. Bu, bagaimana kalau dia bukan merupakan fungsi ganjil atau genap? Ya dikerjain aja secara manual ya, tidak usah menggunakan teorema simetri berarti. Karena waktu kalkulus elementer, Anda kan pasti diberikan soal tuh, pernah kan? Periksa apakah fungsi berikut merupakan fungsi ganjil, fungsi genap, atau bukan keduanya. Nah, ternyata ketika Anda periksa, dia bukan fungsi ganjil maupun fungsi genap. Jadi nggak bisa pakai teorema simetri ini. Kerjakan aja dengan cara yang biasa. Kalau bukan fungsi ganjil dan fungsi genap. Jadi Bu, kapan saya bisa mengaplikasikan teorema simetri? 1, lihat batasnya. Lihat batasnya. Kalau batasnya sudah memenuhi ini, baru Anda periksa apakah dia ganjil atau genap. Kalau batasnya tidak seperti ini, jangan pakai teorema simetri. Ya. Jadi langkahnya itu. Jadi kalau Anda lihat soal integral, lihat dulu batasnya.
Apakah dia saling bercermin seperti ini, min A sampai A? Kalau iya, baru cek fungsinya ganjil atau genap. Ya. Kalau bukan keduanya, berarti Anda harus menggunakan cara yang konvensional, cara yang biasa. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan?